Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Albayu Haji Panitis, NIM 18020110013. Saya akan memaparkan hasil proposal dari studi kelayakan bisnis yang berjudul Ikan Gurame Manatahan atau pembudidayaan ikan gurame manatahan. Ikan gurame manatahan Ikan gurame manatahan adalah tempat pembudidayaan ikan gurame serta jual beli ikan gurame yang dijual dari bibit kecil yang sangat kecil sampai ikan siap konsumsi dengan harga relatif terjangkau bagi semua kalangan yang bersedia untuk mengeluarkan uang untuk menikmati ikan air tawar dengan kualitas daging yang sangat baik. Lalu dari sisi penjualan menerapkan sistem offline karena hanya menjangkau daerah terdekat, mulai dari restoran yang menyediakan menu berbahan dasar ikan gurame dan juga masyarakat umum yang ingin mengkonsumsi ikan gurame. Lalu kami menerapkan promosi lewat media sosial seperti Facebook, WhatsApp maupun Instagram, tapi tidak menggunakan akun ofisial melainkan akun pribadi semua anggota. Letak bisnis ini berada di Desa Mekar Mulia, Kecamatan Penari, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu. For your information bahwa bisnis ini adalah bisnis kekeluargaan. Lalu aspek organisasi dan manajemen. Pimpinan sekaligus pemilik, bagian administrasi dan keuangan merangkap pemasaran, lalu bagian pembelian, produksi dan ditangani oleh pimpinan, lalu packaging dan distribusi oleh masyarakat karyawan, lalu mitra produksi. Aspek organisasi dan manajemen. Nama lain dari tadi yang di aspek organisasi yang tadi tertata di layout. Nih, pemilik bertanggung jawab atas profesional usaha, lalu pengurus 1 bertanggung jawab atas semua penjualan ikan dan pengantaranya, lalu pengurus 2 bertanggung jawab atas pengelolaan ikan dari bibit sampai besar sampai ikan siap konsumsi. Lalu bagian gudang yaitu bertanggung jawab atas keperluan apa saja yang dibutuhkan untuk kepengurusan. Lalu departemen keuangan bertanggung jawab atas pencatatan penjualan pada toko offline. Itu salah tulis online-nya. Lalu potensi pasar, sasaran utama dari aspek pasar dan pemasaran. Potensi pasar yaitu sasaran utama dari pasar ini adalah rumah makan dan tempat-tempat pembesaran ikan di wilayah Kabupaten Mukomuko dan masyarakat sekitar yang ingin mengkonsumsi ikan gurame dalam jumlah kecil maupun besar. Lalu untuk harga ikan per kilonya adalah 45.000 yang siap konsumsi. Lalu untuk bibit harga berdasarkan ukuran mulai dari 2 jari sampai 5 jari kurang lebih itu kisaran dari 7.000 sampai 15.000 per ekor. Lalu promosi, untuk promosi kami menggunakan promosi lewat mouth to mouth, yaitu sistem mulut ke mulut, karena ini berada di desa jadi pemasaran mulut ke mulut itu sangat lancar. Ya tahu sendirilah desa seperti apa. Lalu untuk perjabangan dengan merambah promosi melalui Facebook, Instagram maupun WhatsApp. Lalu aspek pasar dan pemasaran. Produk kami akan menjual ikan gurame bibit sampai ikan gurame siap konsumsi dengan harga relatif berbeda pada bibit ikan. Lalu pada ikan siap konsumsi memiliki harga tetap, tapi bisa saja ikan siap konsumsi memiliki harga yang lebih bisa dinego karena jumlah pembelian yang banyak, seperti sekintal, 2 kintal gitu, sampai mungkin bisa sampai ton mungkin kalau ada yang mau beli. Lalu tempat, untuk alamat tempat bisnis ini berada di Desa Mekar Mulia di dekat Jalan Utama Bengkulu Padang, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu. Manajemen operasi, lokasi proyek, tenaga listrik dan air. Untuk instalasi listrik tidak mengalami hambatan apapun karena dekat dengan pemukiman penduduk. Serta untuk tenaga air, kami bisnis ini menggunakan air sungai yang mengalir langsung melewati pipa yang telah dirakit sedemikian rupa menjadi jalur air ke kolam. Jadi air ke kolam sangatlah lancar. Lalu untuk menanggulangi semisal ada kemarau panjang, makanya kami membangun sebuah bendungan di sungai itu agar saat walaupun mau mengalami kemarau pun masih ada air. Lalu untuk tenaga kerja, sebenarnya ini kekeluargaan, makanya jumlah total dari keluarga kami ada 5, di luar 5, namun yang digunakan dalam bisnis ini cuma 4 karena yang masalah keuangan dikelola oleh ibu. Lalu yang 4 ini adalah yang laki-laki dari keluarga kami, yaitu 1 orang untuk menempati kepala divisi bagian manajer, lalu yang 3 untuk menempati posisi pengurus. Karena usaha ini bersifat kekeluargaan, jadi semua di-handle berempat saja, tidak ada orang dari luar. Bisa saja dari orang luar, semisal ada pekerjaan mendadak seperti kami butuh tenaga lebih, semisal dalam hal panen ikan,
ikan siap konsumsi. Karena berjumlah bisa sampai jumlah ton, jadi kami menggunakan orang luar, bekerjanya tidak tiap bulan tapi waktu-waktu tertentu. Jadi cara kerjanya tidak menetap. Lalu akses transportasi menuju usaha kami ini sangatlah mudah dilewati karena dekat dengan jalan pintas antar provinsi. Lalu untuk semisal ada pembeli yang dari jauh, kami bisa mengantarkan memakai alat transportasi milik usaha, milik perusahaan. Lalu layout toko. Layout toko mengapa saya gunakan seperti ini, karena tata letak usaha ini sangatlah repot untuk dijelaskan lewat layout seperti ini, karena di lahan sekitar 1 hektar lebih, berisi kolam sekitar 10 buah, lalu ada tempat pembibitan. Lalu kami juga menggunakan beberapa lahan datar atau lahan yang bukan dijadikan kolam, yaitu untuk menanam tales atau apa ya, lumbu kalau di sini bilangnya. Kalau orang-orang petani ikan biasanya bilangnya sente, untuk makanan ikan gurame. Lalu untuk aspek keuangan, aktiva tetap, aktiva praoperasi, perhitungan initial cash flow, sumber dana investasi belum tertata rapi karena sistemnya kekeluargaan. Jadi dari aspek keuangan memang dari awal kami tidak menggunakan aktiva tetap, aktiva praoperasi ataupun perhitungan-perhitungan yang lain karena kami kekeluargaan. Nah, kalau ada pertanyaan untuk masalah aspek keuangan, mungkin saya agak sulit untuk menjawabnya karena semuanya yang paham tentang hal ini adalah orang tua saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada yang ingin bertanya, silakan ditanyakan. Terima kasih.